Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hasanah dari kelas E dengan kelompok 5 akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia yaitu adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna dan diambil oleh tubuh sebagai kandungan di dalamnya yang berguna untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan, di mana sistem pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya. Kemudian sistem pencernaan manusia ini meliputi proses memasukkan makanan ke dalam mulut, proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut oleh gigi, proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, dan air, yaitu pencernaan kimiawi. Sedangkan untuk penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran itu adalah proses penyingkiran zat-zat yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh manusia. Kemudian pada bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, yaitu lidah yang berfungsi sebagai pengucap rasa, kemudian agar makanan mudah dikunyah dan membantu makanan untuk ditelan. Yang kedua adalah gigi yang berfungsi sebagai memotong, mengunyah, dan memperhalus makanan yang agar dapat bisa ditelan oleh mulut manusia. Kemudian ada lagi lidah adalah zat enzim yang dapat menelan makanan lebih mudah lagi, juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Setelah melalui mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Ya. Kemudian dalam melakukan tugasnya, kerongkongan melakukan gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik yaitu yang membantu dorongan makanan, yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam mulut, ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Kemudian makanan akan melewati kerongkongan, ya, dan masuk ke dalam lambung hanya dalam waktu 6 detik saja. Setelah itu akan melewati lambung, dan lambung memiliki fungsi sebagai sistem pencernaan yang menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Selanjutnya ada usus alus. Usus alus di sini berfungsi sebagai memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Selanjutnya itu ada usus besar. Usus besar atau rektum yang merupakan tempat sisa makanan, kemudian berada dibusukkan dengan menggunakan bakteri E. coli atau Escherichia coli, sehingga bisa menjadi kotoran yang akan dibuang. Kemudian dibuang melalui anus, ya. Jadi anus itu adalah tempat untuk membuang sisa-sisa zat makanan yang tidak terpakai, yang sudah tidak diserap oleh tubuh manusia, dan menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu berupa anus. Nah, sedangkan anusnya itu yang kita ketahui merupakan lubang di mana kotoran yang akan dikeluarkan itu dalam bentuk berupa ampas, ya, yang akan dibuang dari tubuh manusia. Itu saja penjelasan dari saya tentang sistem pencernaan makanan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.